Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, saudaraku yang berkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di kesempatan kali ini, kembali lagi kita akan bersama-sama melihat serta menyaksikan suatu keseruan debat atau diskusi yang sangat menarik antara teman-teman para apologet Kristen dan juga bersama dengan Ustadz Suma. Dan kita akan melihat di hari ini lawan Ustadz Suma yaitu Sang Debaters. Ya, kita tahu bersama bahwa Sang Debaters ini sangat senang untuk melawan para teman-teman polemikus yang selalu saja mengusik-ngusik iman kekristenan, yang menggunakan ayat Alkitab untuk menyerang iman kekristenan tanpa data-data yang jelas, bahkan fakta yang jelas seperti itu. Maka dari itu kita akan melihat bagaimana Sang Debaters ini akan menantang Ustadz Suma dan bahkan akan membungkam dan juga mematahkan setiap tuduhan-tuduhan liar dari Ustadz Suma ini yang berkaitan dengan iman kekristenan pastinya, karena memang Ustadz Suma ini sangat doyan sekali membahas tentang iman kekristenan dan untuk membahas imannya sendiri itu sangat kurang sekali seperti itu. Maka dari itu tanpa berlama-lama mari langsung kita simak videonya, kita saksikan bersama-sama, dan Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Halo Rudi. Wes. Waduh. Kau katakan saya takut samamu, katamu tadi. Ya. Gimana? Lebay kali kau. Biasa. Gimana saya mau takut samamu? Apa yang saya takutkan? Ya, ayo kita gas yuk. Diskusi kita lama kita nggak diskusi nih. Ya, oke. Saya ingin tahu tentang kitab Taurat yang tadi dikatakan anak Batak muridmu itu bahwa sudah tidak berlaku. Bukan muridku, jangan dibilang muridku loh. Sorry. Itu kan murid. Enggak. Gimana? Pertanggungan Sorry. jawabanmu sebagai Sang Debaters untuk membuktikan bahwa hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel berupa Taurat itu ternyata dibatalin katanya, dan penggantinya adalah agama Roma, yaitu Kristen Katolik. Yang Gimana? mengatakan siapa? Lah, buktinya sekarang hukum Taurat tidak berlaku di Kristen. Kalian ganti dengan hukum Roma. Siapa bilang nggak Gimana? berlaku? Memang kami bisa mencuri, kan tidak bisa mencuri kami. Nah, itu Memang dia kami bisa makanya. membunuh, kami tidak bisa membunuh. Nah, terus Kamu jangan kenapa? keliru. Terus kenapa, Ruth? Kitabnya orang Dulu, Yahudi nempel di kitabmu, kenapa? Pernyataanmu sudah keliru. Gak usah Kenapa? kau teruskan lagi. Enggak. Harus kau rubah. Kenapa kitabnya orang Yahudi nempel di kitabmu? Itu pertanyaan saya. Kenapa kitab Yahudi nempel di kitab kami? Agar Allah SWT bisa mengakui kitabnya itu ada di tempat kami. Tuh, kau kan ngambil Yeremia juga. Kau kan ngambil saya juga. Mana di Al-Quran ada Yeremia? Mana? Tuh, kalian sering ngambil Yeremia, Yesaya 12 29 ayat 12. Untuk menyadarkan kalian agama Romawi ini. Oh, bukan menyadarkan karena sekarang aku tanya kau. Mana kitab Taurat Allah SWT? Al-Quran dengarkan. Siapa yang punya kitab itu? Siapa punya kitab itu, Torah? Yang punya kitab itu adalah Yahweh yang diturunkan kepada bangsa Musa. Sekarang kalau kau cari kitab Musa yang di dalam sekarang kalau kau cari kitab itu kemana kau harus cari? Ke Islam atau ke Yahudi? Islam nggak ada kitab. Menurut kau, Islam tidak punya kitab. Nangis kau. Makanya saya tanya sama Mulut. Kenapa? Sekarang Yahudi, tapi tidak ke Islam. Islam tidak pernah punya kitab. Memang tidak. Sekarang Ruth, sekarang permasalahannya kenapa kitabnya Yahudi ada di agamamu? Loh, karena kami memang beriman kepada Tuhannya Yahudi. Sementara kami juga beriman. Kenapa tidak ada di Al-Quran? Kenapa tidak ada di Al-Quran kitab Yahudi? Karena kitab mereka itu adalah kitab Yahudi. Kita rubah, kita bergantian berbicara. Mampus kau. Sekarang kau buktikan. Ruth, saya tanya samamu. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Kau bertanggung jawabkan. Kenapa agamamu yang dari Roma itu ada kitab Yahudi di dalam? Kenapa? Kita rubah dulu. Sebentar. Biar diskusi ini enak. Sebentar. Biar diskusi enak YouTube. Kita bergantian berbicara. Siapa yang mulutnya dua? Nanti kita bergantian. Kalau belum dibilang silakan. Ya memang kan kau takut. Dan ingat Ruth, mulai hari ini Rudi, saya katakan sama Ruth, mulai hari ini saya akan selalu masuk di komalmu. Paham kau? Bagus. Ingat ya. Ingat dulu, sebentar dulu. Iya. Kalau belum dibilang silakan, jangan bicara. Silakan. Oke, baik. Nah, saya bicara sekarang. Oke. Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Araf ayat 144-45, hukum Taurat itu hanya berlaku kepada Bani Israel. Paham kau? Oke?
Kalau kamu melihat dalam kitabnya orang Yahudi, jelas sekali bahwa hukum Taurat itu hanya untuk milik keturunan daripada Yakub Israel. Catat itu. Oke ya? Tidak ada satupun hukum yang diperuntukkan untuk bangsa lain yang datang kepada Bani Israel. Di dalam Mazmur 147, hukum-hukum yang datang kepada Yakub hanya berlaku kepada Yakub, tidak berlaku kepada bangsa Roma, Yunani. Pertanyaan saya kepada saudara, kenapa kitabnya orang Yahudi, ketetapan-ketetapan Yahudi ada di agama Romawi yang adalah agama pagan itu? Silakan. Oke, terima kasih. Zulkifli, jangan menjawab dong. Jangan diam aja. Saya kan gurumu. Nah, ini penyakit kau Zulkifli. Oke, lanjut, jangan nangis. Aku nggak nangis, kau nangis. Ketika aku mau menjawab, kau nangis. Santai. Diam dulu. Silent, please. Oke, aku jelaskan. Zulkifli, kalau kau bilang hukum Taurat itu hanya berlaku bagi Yahudi, maka Islam diizinkan membunuh. Maka Islam diizinkan mencuri. Maka Islam diizinkan berzina. Apakah begitu? Kamu bilang itu hanya berlaku untuk Yahudi. Berarti agamamu agama bisa saya katakan pembunuh, penzina, pencuri tanpa ada hukum. Dan tidak. Ini harus perlu kau perhatikan Zulkifli. Kalau saya lah kau tanya. Saya tidak pernah mengatakan hukum Taurat itu tidak berlaku bagi orang Kristen berlaku. Tetapi, ingat tetapi. Ada beberapa bagian hukum Taurat Musa. Ingat lagi hukum Taurat Musa. 10 hukum Taurat dan komandemen betul. Hanya membuat kami tahu akan apa itu dosa. Jangan. Semuanya banyak. Lantas kenapa ada di hukum kau bilang Romawi? Saya nggak bicara Romawi. Saya nggak mau bicara Romawi. Saya bicara tentang kekristenan. Karena contoh Katolik itu Vatikan itu bukan Romawi. Yang kau samakan Vatikan dengan Roma nggak bisa. Itu berbeda. Itu pengetahuanmu harus kental mengenai pengetahuan tentang dunia ini. Yang kau kira Roma itu adalah Vatikan itu adalah Romawi, enggak Zulkifli. Nah, sekarang kenapa ada di kitab kami? Karena memang kami mengakui Tuhan kami itu Tuhannya Yahudi. Ada yang salah? Enggak ada tuh. Dan Tuhan kami tidak pernah menghina menghujat Yahudi. Tuhan kami tidak pernah mengutuk Yahudi jadi babi dan kera. Itu buktinya dia menyayangi orang Yahudi itu. Oke, apalagi kau tanya dulu, nanti kita bergantian ya. Habis itu nanti kau tanya, silakan. Kamu tidak menjawab, kamu hanya berasumsi. Pertanyaan saya, kenapa kitabnya agama orang nempel di kitabmu? Itu pertanyaan saya. Hukum Taurat, ketetapan Taurat itu adalah milik Bani Israel. Kenapa nempel di kitabmu? Itu apa alasannya? Kitabnya agama orang nempel satu kitab dengan kitab agama Roma. Ingat, Kristen itu adalah agama resmi kekaisaran Romawi. Paham kamu? Nah, sekarang permasalahannya adalah kamu harus menuntaskan masalah ini. Kenapa ketetapan Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu ada di agama Kristen? Sementara agama Kristen ini adalah agama yang didirikan oleh orang-orang Farisi di Antioquia, diajarkan kepada Roma dan Yunani. Pertanyaan saya kepadamu, kenapa ada hukum Tuhannya Bani Israel nempel di agama Kristen yang didirikan itu? Ayo, jawab saya. Kamu gak usah panik sana sini, gak usah, santai aja. Aku mengambil pena karena banyak pertanyaanmu. Oke, aku jawab ya. Gak ada, cuman satu pertanyaan saya. Kenapa kitabnya orang Yahudi ada di agamamu? Kenapa? Jawab ya. Kau diam. Ya. Silent please. Oke. Aku jawab. Kau lagi-lagi keliru Zulkifli. Di Antioquia kau bilang orang Farisi. Tahu nggak kau Antioquia itu apa? Asia kecil. Kau bilang itu seolah-olah berada di Yerusalem. Di Israel itu. Banyak kesalahanmu. Kau kira agama Romawi, agama Kristen betul Romawi. Tetapi bukan berasal dari Romawi agama Kristen itu. Pahami dulu itu Zulkifli. Lawak kau. Karena Petrus yang orang pertama sekali, itu pemegang kunci surga di atas batu karang ini kau akan mendirikan jemaatku. Itu bukan orang Romawi. Keliru kau. Karena Petrus dan para rasul itu orang Yahudi, maka mereka tidak salah Zulkifli memasukkan hukum-hukum Yahudi di dalam penyiaran agama mereka. Dan kami juga mengakui bahwa rasul-rasul pertama kami itu orang Yahudi. Terjawab sudah Zulkifli. Sekarang kau juga lucu. Seolah-olah mendasarkan agama Yahudi itu bagian dari Islam. Nehi Zulkifli. Dan kau sendiri sudah mengakui tidak menggunakan hukum Taurat. Berarti kalian bisa membunuh, bisa mencuri, bisa berzina. Itulah sebabnya. Maaf sekali lagi. Saya jadi curiga gara-gara itu mungkin Nabi tidak melakukan hal-hal yang di luar hukum Taurat dibela. Saya nggak tahu. Ada lagi pertanyaan Zulkifli, silakan. Kamu belum menjawab, Rudi. Kamu nggak bisa kemana-mana. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel saja. Kamu bukan Bani Israel. Roma itu bukan Bani Israel. Yunani itu bukan Bani Israel. Belanda, Portugis itu bukan Bani Israel. Batak itu bukan Bani Israel. Kamu paham? Pertanyaan saya, kenapa ketetapan Tuhan yang berlaku hanya untuk Bani Israel ada di kamu? Kenapa? Kamu Bani Israel? Hah? Kamu Bani Israel? Kami tidak menggunakan hukum Taurat. Kami menggunakan Al-Quranul Karim, kitab kami. Lah kamu menggunakan kitabnya orang Yahudi. Kamu siapa?
Kamu Bani Israel. Coba kau jawab. Kamu Bani Israel. Jawab. Oke, ku jawab. Lagi-lagi kau keliru, belum ku jawab. Saya sudah jawab. Pengikut Yesus itu adalah orang-orang Yahudi. 12 murid itu adalah orang-orang Yahudi. Aduh, jangan menyela. Pengikutnya iya, yang saya tanya kamu. Jangan menyela dulu, jangan menyela dulu. Gimana sih kau tidak malu disaksikan orang banyak loh? Malu lah. Saya tadi diam. Ini saya bertanya berulang, tidak ada jawabanmu. Kamu diam. Mana jawabanmu? Silent please, silent please. Berasumsi terus. Silent please. Berjiwa besarlah. Tunjukkan kau sebagai senior pendebat Islam. Ya mana jawabanmu mana? Ya makanya kau dengar. Kau dengar. Jadi aku sudah katakan bahwa kami kan di Kristen itu ada kan dari para rasul. Itu makanya kami para rasul itu kena orang Yahudi maka berlaku. Yang kedua, ingat, kalau kita berbicara tentang Israel, itu kan di Kejadian 31-32. Itu Yakub. Namamu tidak disebut lagi Yakub, melainkan Israel. Israel artinya bergumul dengan Allah dan bergumul dengan manusia. Maka seluruh manusia ini adalah manusia yang bergumul dengan Allah dan bergumul dengan manusia. Maka 10 hukum Taurat itu tidak satu manusia pun di dunia ini yang menolaknya, termasuk orang yang tidak bertuhan. Contoh di negara-negara komunis, 10 hukum itu bisa nggak mencuri di situ, nggak bisa. Bisa nggak berzina, nggak bisa. Bisa nggak membunuh, nggak bisa. Bisa nggak berselingkuh, mengingini sesama, nggak bisa. Zulkifli. Itu bukan melihat daripada harus dalam untuk orang Yahudi. Kecuali kau bilang hukum Taurat Musa. Bedakan lagi Taurat Musa, hukum Taurat, Ten Commandment, dengan Taurat itu sendiri. Paham nggak kau perbedaannya, Zulkifli? Nah, sekarang kau bilang di Islam. Memang kalian tidak ada hukum. Mana ada? Orang berzina dirajam itu hukum Taurat Musa. Bukan hukum Taurat loh, hukum Taurat Musa. Orang membunuh dibunuh. Itu hukum Taurat Musa. Kalian penganut hukum Taurat Musa. Jangan kau katakan kalian tidak penganut itu. Mana ada hukum Islam? Tidak ada. Itu semua hukum nabi-nabi terdahulu kalian akui. Silakan, apalagi enak gini, slow. Kita bicaranya santai-santai gantian. Begini, Ruhut. Kitabnya ketetapan yang datang kepada Bani Israel itu untuk Bani Israel. Kamu menyebut murid Yesus orang Israel? Memang. Murid Yesus orang Israel memang. Saya tidak tanya muridnya. Yang saya tanya kamu. Kamu ini siapa? Bani Israel rupanya. Di dalam Keluaran 31 nomor 16 nomor 17, maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Yeremia 31 nomor 31, aku akan mengadakan perjanjian baruku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Apa itu perjanjian baruku? Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Lah kamu siapa? Kenapa kitabnya orang Yahudi, di antaranya kitab Taurat yang mereka imani, ada di agamamu? Kenapa bisa? Ini yang harus kau pecahkan. Jangan kau justru membuktikan bahwa kau adalah serigala nyamar domba. Karena kau bukan domba. Domba itu Bani Israel. Yang disebut domba adalah Bani Israel. Yahudi, Romawi dan Yunani disebut serigala. Ayo. Nah, kalau Romawi dan Yunani aja disebut Yesus sebagai guguk, kalian ini siapa? Jangan kau bawa-bawa muridnya Yesus. Muridnya Yesus memang Bani Israel. Kepada mereka dituliskan hukum Taurat itu kepada mereka. Yang saya tanya kamu Kristen, kamu Kristen yang bukan Bani Israel. Kenapa kamu ngambil kitabnya agama lain untuk kau jadikan sebagai panduan beragama? Siapa yang memberikan legalitas? Jawab. Oke. Sudah aku katakan kalau kau bicara Israel itu bukan Bani pertamanya. Tetapi Yakub berubah nama menjadi Israel. Dan arti Israel itu adalah bergumul dengan Allah. Dan bergumul dengan manusia, Kejadian 32. Kamu harus paham dulu, sama dengan ketika kau mendefinisikan Islam, artinya berserah diri. Muslim, berserah diri kamu bilang. Makanya kamu bisa mengatakan nabi-nabi terdahulu itu beragama Islam. Padahal mereka tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Padahal Adam tidak pernah berzakat, tidak pernah berhaji, bersedekah segala macam. Sholat tidak pernah. Nah ini harus kau pahami Zulkifli. Nah ketika hukum Taurat itu diturunkan Tuhan, ingat konteksnya. Pada saat itu Tuhan sedang menuntun bangsa Israel ini keluar dari perbudakan Mesir. Maka itulah bangsa pilihannya. Arab pun enggak. Tuhan bentil kepada orang-orang di padang gurun. Maka dia membilang di bilik-bilik itu ada tuan-tuan palsu. Di padang-padang gurun itu ada nabi-nabi palsu. Dia enggak suka. Ya, nah sekarang kenapa ada di kitab kami? Lu kan sudah katakan. Bapak-bapak gereja kami itu orang Yahudi. Petrus itu kan orang Yahudi. Jangan ketawa, tunggu dulu. Belajar, jangan tergoncang. Slow. Slow, aku bilang. Silent please. Slow. Saya tadi diam hanya senyum. Makanya tunjukkan wajah kau senyum-senyum saja. Gak masalah. Sudah, jangan nangis. Belajar kau disiplin. Suaramu udah kelihatan. Lucu kau. Mau nangis, jangan nangis. Ya. Jadi Zulkifli, bahwa Tuhan kami adalah Tuhan bangsa Yahudi, ya. Kami tidak pernah menyangkal itu. Maka ketika para rasul yang orang Yahudi itu kan yang pembawa agama Kristen kan mereka. Penyebar agama Kristen kan mereka.
perintah Yesus jelas, pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Maka kami bagian dari muridnya Yesus. Kami adalah Israel rohani yang di mana Israel. Aduh, slow lah, jangan gitu terguncang lo. Karena dijelaskan Israel itu adalah Yahudi, ingat ya, Yahudi adalah Yakub yang berubah nama menjadi Israel. Silakan, itu perubahan nama Israel itu. Apa yang kau jelaskan ini? Apa yang kau jelaskan ini? Apa yang kau jelaskan? Hah? Kitabnya orang Yahudi untuk orang Yahudi. Murid-muridnya Yesus untuk orang Yahudi. Kalau kau katakan bapak-bapak gerejamu orang Yahudi, bapak orang Yahudi mana yang datang mengajarkan Katolik di Indonesia? Hah? Yahudi mana yang datang mengajarkan Kristen di Indonesia? Yahudi mana? Ayo. Oke, aku jelaskan. Agama. Tunggu. Kitabnya orang Yahudi, Tuhannya orang Yahudi, tidak mungkin menjadi anak Maria, nggak mungkin. Makanya kitab kanonik, surat Petrus, surat-surat Paulus, semuanya dituliskan untuk orang Romawi. Dan ini saya ajarin sama murid. Kau katakan di Antioquia itu bukan orang Farisi. Paulus itu orang Farisi. Pengakuannya di Filipi 3, Kisah Para Rasul 23, dia orang Farisi. Di kitab Roma dia mengaku orang Farisi. Murid-murid, pengikut-pengikut Paulus pertama kali disebut di Kisah Para Rasul 11 di Antioquia itu sebagai Kristen. Kamu paham itu? Ingat nubuatan Yesus? Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang masuk ke dalam agamamu, menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa orang Farisi yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang Roma dan menjadikan agamanya menjadi agama Nasrani? Siapa? Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus itu adalah tokoh dari Kristen. Ayo. Dia ini orang celaka, makanya saya katakan samamu, apa dasarnya Kristen pertama kali didirikan di Roma menjadi agama kekaisaran, itu apa dasarnya mengambil kitabnya Yahudi? Lalu kemudian dikatakan sebagai perjanjian lama. Apa dasarnya? Emang ada nabi yang mengatakan itu? Emang Yesus pernah mengatakan bahwa kitab-kitab para nabi itu adalah perjanjian lama? Ada? Tidak ada, Ruth. Yang mengatakan kitabnya Yahudi perjanjian lama hanya internal Kristen. Romawi dan Yunani yang mengatakan itu pertama kali. Ayo, jangan kau bahas-bahas lagi orang Yahudi. Kau bahas Kristen memiliki hak mendapatkan kitab perjanjian lama itu dikarenakan ini. Jangan kau bawa muridnya Yesus. Muridnya Yesus itu habis dibasmi oleh pendiri agamamu, Paulus. Tenangkan jiwamu. Kau jawab saja, Kristen pertama kali Romawi di Roma itu mendapatkan kitabnya orang Yahudi dalam bentuk Septuaginta karena memang Nabi mengajarkan hukum Taurat itu untuk Roma. Coba, di mana itu tertulis? Silakan. Oke, terima kasih Zulkifli. Lagi-lagi kau keliru Zulkifli. Ya, memang betul. Kau juga keliru. Kenapa? Petrus itu kan orang Yahudi. Dia adalah paus pertama orang Katolik. Gimana sih kau ini Zulkifli? Tahu, makanya kau belajar sejarah sebelum nyap-nyap malu disaksikan dunia ini. Sesudah itu kau bilang, oh, Pak Rasul Petrus kan orang apa tadi kau bilang itu Farisi. Paulus. Ya, Paulus sendiri kan bukan Antioquia seluruhnya kan. Ngerti nggak kau yang kumaksud? Kau bilang orang Antioquia, Paulus bukan orang Antioquia. Gimana sih cara berpikirmu Zulkifli? Malu ditonton orang banyak. Makanya cuma sang debater ini yang membuat kau kubal bali. Mana jawabanmu kalau gitu? Mana? Tunggu dulu. Slow, jangan tergoncang Zulkifli, santai. Kau aku kasih waktu berbicara puas, oke? Jawabanmu asumsi aja, Ruth. Jangan asumsi tuh. Mana datamu? Tunggu dulu, diam dulu lah. Slow lah, nggak usah terguncang. Dataku yang kau sebutkan kan Kisah Pasar Rasul 11. Di situ Kisah pada Rasul, bukan Kisah Pasar. Kali kau tinggi, tenang lah Kifli. Nggak usah bicara. Saya nggak gemetaran Kifli. Aku belum bertanya ke kau. Kalau aku tanya ke kau nggak yakin nggak. Aku taruh potong telinga lu. Aku taruh potong telinga lu sama kau. Cerita ini pertanyaanku satu. Silent please. Mana legalitas Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi mana? Nggak ada. Silent please. Oke. Yang kau katakan tadi. Silent please. Sorry. Datang sampai ke Romawi itu nggak ada. Aduh. Jangan seperti mama malu tahu. Malu dia orang kayak mama kau nggak tahu malu. Petrus kau katakan Rasul untuk Romawi. Diam dulu Kifli, diam dulu. Tadi gimana kau belajar? Ketika kau belajar Petrus? Malu, coba punya malu lah dulu kau. Coba punya malu lah dulu. Di mana kau kata? Di mana tertulis Petrus untuk Roma? Di mana? Coba dulu kau punya malu. Oke, lanjutkan. Tunggu ku jalankan. Makanya kau nggak tahu sejarah dunia. Kau kira Vatikan itu Roma? Enggak. Kau kira Katolik itu Roma? Enggak. Vatikan itu bukan Roma, bukan Romawi. Itu negara tersendiri. Rasul Petrus itu adalah paus pertama. Bagi orang Katolik nggak bisa kau ganggu gugat. Itu orang Yahudi. 12 rasul itu juga orang Yahudi. Bahkan sampai dengan Paulus pun orang Yahudi. 120 orang itu juga orang Yahudi. Itulah penyebar agama Kristen. Gimana sih kau? Dan amanat Yesus benar. Kami ini adalah Israel rohani. Karena pertama kali Israel itu adalah perubahan nama dari Yakub
engkau bergumul dengan Allah dan engkau bergumul dengan manusia, itu kan rohani. Pergumulan manusia dengan rohani. Nah, paham itu Kipli ya. Jadi kalau di kitab kami, aduh, lucu kok Kipli. Kau ngarang bebas, Aku nggak pernah ngarang bebas. Diam ini dulu. bukti, mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya di luar Yahudi disebut Israel rohani? Mana? Sebentar, Kipli. Sebentar. Saya bicara tentang Israel. Loh, kamu tidak ada dalil dari tadi. Satu pun tidak ada dalil. Dalil apa yang kau sebutkan dari tadi? Sebentar, Kipli. Ini sudah 30 menit. Apa dalilnya kau bawa? Kau harus diam. Dalil apa yang kau bawa? Dalil apa? Dalil apa yang kau bawa? Cuma berasumsi jualan obat. Sebentar. Kamu lagi berakrobat, kita minta dalil. Mana dalil? Aku akui kalau bicara kencang-kencang kalah aku sama kau. Saya tanya, dalilnya di luar Yahudi disebut. Mulut kau dua. Dengarkan, Kan jadi lucu kita di sini. Dengarkan. Di mana dalilnya? Di luar Yahudi disebut rohani. Di mana? Saya bicara Israel. Di mana dalilnya? Iya, saya tanya. Di luar Israel disebut Israel rohani, mana dalilnya? Makanya aku bilang, kamu baca Kejadian dari ayat Kejadian 32, di situ perubahan nama. Aduh. Mana coba? Ya, okay lah, iya, perubahan nama Israel. Ada guna. Perubahan nama Yakub. Oke, jadi Israel. Oke. Sekarang mana dalilmu bahwa di luar Israel itu, di luar Israel itu disebut. Oke, baik saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersama-sama telah melihat bagaimana keseruan diskusi atau debat antara sang debaters bersama dengan Ustadz Suma. Dan kita juga lagi-lagi melihat bagaimana Ustadz Suma ini dibuat kewalahan dan ketar-ketir oleh sang debaters dengan pertanyaan-pertanyaan, bahkan juga data-data yang bisa dibuktikan kebenarannya. Karena Ustadz Suma ini memang kerap kali ketika berdiskusi, dia selalu saja membawa data-data yang bisa dibilang itu tidak berkaitan dengan iman Kristen sama sekali. Bahkan dia hanya terus berusaha melontarkan tuduhan-tuduhan liar yang itu sama sekali juga berkaitan dengan iman kekristenan itu sendiri. Karena apa ya? Karena memang niatnya dia berdebat hanya untuk menyerang iman Kristen, bukan untuk mencari kebenaran, bukan untuk membuka suatu kebenaran seperti itu. Karena iman kekristenan sendiri itu sudah benar dari sananya seperti itu, Ustadz Suma. Tidak ada lagi perlu yang harus istilahnya diusik-usik untuk menjatuhkan iman kekristenan itu sendiri. Dan kita melihat bagaimana Ustadz Suma ini dibuat kepanasan sampai berteriak-berteriak dibuat sang debaters. Karena apa ya? Karena memang pastinya kita para orang-orang Kristen akan merasa risih ya ketika ada orang yang berkuar-kuar tentang kekristenan tapi tanpa ada data dan selalu saja melontarkan tuduhan-tuduhan liar dan juga menghujat kekristenan itu sendiri ya. Hal itulah yang membuat kadang kita juga mau membukakan suatu kebenaran supaya orang yang mungkin selama ini yang sudah memiliki pemahaman yang salah tentang kekristenan, mereka sendiri bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya, yang itu betul-betul nyata, itu betul-betul bisa dibuktikan kebenarannya seperti itu. Dan kalau kita melihat Ustadz Suma ini memang ya, di setiap pengajarannya, kenapa dia harus selalu saja membahas tentang kekristenan? Kenapa dia tidak membahas tentang ajarannya sendiri? Emang ada apa dengan kekristenan sampai dia begitu doyan untuk membahas iman kekristenan seperti itu? Ya seharusnya kan dia lebih banyak, dia lebih banyak berceramah kepada jemaahnya, kepada teman-teman sesama muslim seperti itu, tanpa harus musik-musik iman Kristen itu sendiri seperti itu. Dan ketika para teman-teman apologet Kristen bisa mematahkan setiap tuduhan liar argumentasi Ustadz Suma, malah dia yang kepanasan, seakan-akan dia lebih mengerti dan memahami tentang kekristenan itu sendiri. Hal itulah yang membuat kadang para teman-teman polemik apologet Kristen ini merasa lucu dengan tingkah dan kelakuan seperti itu ya. Ya maka dari itu ya kita hanya bisa berharap dan kita juga berdoa supaya suatu saat nanti Ustadz Suma ini bisa berubah lah, tidak lagi lah membahas tentang iman Kristen lah, apalagi melontar tuduhan-tuduhan liar seperti itu. Oke teman-teman, ya kita berdoa supaya teman-teman apologet Kristen dimanapun mereka berada dalam pelayanan lewat media ini, banyak orang yang boleh diberkati, banyak orang yang bisa melihat kebenaran, bahkan banyak orang yang bisa menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Dan kita berdoa juga untuk teman-teman para apologet Kristen dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan terus memberkati mereka, mendapatkan hikmat yang berasal pada Tuhan, memberkati keluarga, bahkan juga pekerjaan dan pelayanan mereka dimanapun mereka berada saat ini. Oke, mungkin sekian video dari saya hari ini. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya, dan Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua.